Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Seperti biasa, Bu Ayu nanti akan berikan kalian sebuah video pembelajaran yang akan membahas materi tersebut. Nanti kalian pahami dan kalian mengerti dan juga kalian amati baik-baik apa saja materi yang sudah diberikan. Gak usah lama-lama ya Nana, kalian lihat saja videonya. Selamat menonton. Perhatikan gambar ini nih. Ada Udin, ada teman Udin juga. Ini cerita tentang apa ya adik-adik ya? Yuk kita simak ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira kalian suka yang mana? Suka sikap Udin atau suka sikapnya si Badu nih? Ya, kalau Kak Citra pasti suka Udin karena dia menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan adik-adik. Kalau kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan mampet, akan tergenang nantinya. Jadi bau, bisa juga kalau banjir nanti menggenangi rumah kita. Saat hujan turun lebat karena gotnya atau selokannya mampet, akhirnya apa? Bisa tergenang dan terjadi banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Ya, tadi tidak mau seperti itu ya tadi yang diucapkan Udin. Jadi kalau kalian menolak sesuatu bisa dengan kata tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh nih, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Nah, ini ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, ada jagung, ada beras. Nah, ini karya ini disebut dengan kolase.
Nah, kolase sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi ini awalnya ada gambar, lalu ditempeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga membentuk kolase seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang ini adik-adik. Kalau ini hampir sama dengan tadi Kak, tapi adik-adik ini berbeda. Kalau tadi dengan biji-bijian, itu biji-bijian kan bentuknya tidak beraturan. Kalau yang ini dari potongan-potongan kertas, bisa potongan-potongan keramik, bisa. Nah, karya ini disebut dengan mozaik. Mozaik itu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini berasal dari kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan kertas juga bisa. Nah, itu bedanya kolase dan mozaik. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, di sini yang dibuat Udin adalah hasil karya yang ini. Alat dan bahan yang digunakan apa saja ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau kalian ingin praktek di rumah, siapkan alat dan bahannya. Ini adalah kertas gambar. Nah, setelah kertas gambar, kalian sediakan pensil untuk menggambar polanya dulu. Lalu kita sediakan lem, daun kering, bisa daun kering ya. Lalu pensil warna untuk mewarnai latarnya, boleh krayon, boleh spidol juga. Ini hasil karya Udin dan alat bahan yang diperlukan. Lalu berikutnya adalah prakaryanya Siti. Prakaryanya Siti ini tadi membutuhkan alat dan bahan seperti ini. Ada kertas gambar, pensil, lem untuk menempelkan, pasir ya, yang digunakan adalah pasir tadi. Lalu kulit kerang, pensil warna, krayon, dan spidol. Lalu yang digunakan Edo. Nah, Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, pasir, biji-bijian. Itu bijinya seperti biji kacang hijau, kacang merah, beras, kedelai, jagung juga bisa adik-adik. Jadi ini adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkannya. Kalau selisih berarti kita mengurangkannya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dulu. Maka caranya 356 ditambah 344. Kita jumlahkan dulu dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan berapa adik-adik? 6 tambah 4? 10. Lalu kita tulis angka 0. Kok angka 0 Kak? Terus satunya di mana? Satunya kita simpan di depan. Ya, kita tuliskan di angka depannya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 5. Ya, 1 ditambah 5, 6. Lalu ditambah 4. Berapa? 6 ditambah 4, 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini. Satunya disimpan di atasnya sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti jawabnya 700 untuk jumlahnya. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan, ya, sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah perlu kita tulis?
Tidak, karena tidak ada lagi angka di depannya. Jadi jawabnya selisihnya adalah 12. Kak Citra punya contoh lagi ya untuk mencari jumlah dan selisih. Sekarang ada angka 508 dan 192. Kita cari dulu jumlahnya. Ya, kalau jumlah berarti ditambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0, lalu satunya kita simpan di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 9 sama dengan 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini, menyimpan angka 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 ada berapa adik-adik? Ya, 8 kurangi 2 sama dengan 6. 0 kurangi 9. Ayo, jangan langsung jawab 9 ya. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam ke angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka satunya kita taruh di sini. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Mudah ya adik-adik ya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, di sini kalau kalian nanti di sekolah disuruh menjadi Udin, Badu, dan Edo, kalian harus membaca percakapannya dengan penuh percaya diri adik-adik. Nah, di sini ada percakapan Udin, Badu, dan Edo. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo berkata, "Wah iya, airnya juga tergenang." Udin, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Lalu Badu menjawab, "Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau." Lalu Edo menjawab, "Aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Lalu Badu menjawab, "Betul Din, sudah biarkan saja." Udin lalu berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Lalu Edo memberi usul, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Itu usul si Edo adik-adik. Lalu Udin menjawab, "Aku setuju Do." Badu ikut menjawab, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Nah, ini adalah percakapan Udin, Badu, dan Edo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut kalian gotong royong perlu tidak diadakan dalam masyarakat? Pastinya sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya adik-adik ya. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. Coba adik-adik sebutkan mana yang menunjukkan kalimat penolakan. Ini tadi si Badu berkata, "Membersihkan got. Aku tidak mau ah." Nah, di sini dia menolak, ya. Lalu ada perkataannya si Edo.
Aku kurang setuju, Din. Nah, kurang setuju di sini juga merupakan kalimat penolakan. Ya. Lalu yang soal keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Coba kalian sebutkan dalam percakapan tadi yang merupakan kalimat persetujuan. Kak Citra menemukan ini adik-adik. Udin tadi berkata, aku setuju dong. Lalu si Badu juga, aku juga setuju. Jadi kata setuju di sini menunjukkan kalimat persetujuan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan merasa nyaman adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan ketika sedang melakukan gotong royong. Nah, di sini ada keluarganya Silani. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu masyarakat sekitar memberi kesempatan keluarga Lani untuk mereka beribadah terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, itu jawab dari Pak RT ya, di situ sebagai wakil dari masyarakat. Lalu gambar di bawahnya Pak RT mengajak masyarakat yang kerja bakti untuk beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama, ibadah kita kepada Tuhan. Maka di sini yang mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini. Gambar yang ini, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di sini sesuai dengan gambar yang ini. Kenapa sesuai dengan yang ini adik-adik? Kalau kita kerja bakti kita akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya. Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita masih ingat bahwa kalimat Pancasila ini ya, sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda. Kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua yang bisa kita lakukan di masyarakat. Contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, ini Kak Citra punya contohnya. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Nah, contoh pengamalannya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalian tidak bisa memaksa tetangga kalian yang mungkin berbeda agama dengan kalian untuk beribadah sesuai agama kalian. Memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Nah, memberi kesempatan ya adik-adik ya. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat, contohnya adalah menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong sesama, menjenguk tetangga yang sakit. Itu adalah rasa kemanusiaan. Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah,
itu tadi adalah materi untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bu Ayu harap kalian bisa memahaminya ya. Lalu untuk tugas hari ini kalian buka pada halaman 86. Ada yaitu mengenal karya mozaik. Apa sih itu karya mozaik? Nah, di sini dijelaskan mozaik dibuat dengan teknik menempel. Mozaik berarti seni dekorasi bidang. Mozaik dibuat dengan menempelkan bahan. Nah, nanti langkah pertamanya kamu itu membuat sebuah pola gambar dulu. Contohnya seperti di sini. Di sini ada contoh pola gambar kupu-kupu. Kamu gambar kupu-kupu dulu. Lalu nanti kamu siapkan potongan-potongan benda seperti ada kaca, keramik, kertas, daun, dan biji-bijian. Kalian pakai aja benda yang menurut kalian lebih mudah dipakai. Nanti benda yang sudah kalian siapkan tadi kalian tempel-tempel pada gambar yang sudah kalian siapkan. Paham nggih? Jadi kalian gambar dulu, terus nanti contoh pakai kertas. Kalau kertas kan lebih mudah, nanti ada lem. Jadi nanti kertasnya kasih lem, kalian tempel-tempel aja seperti itu. Lah, tugasnya itu apa sih Bu Ayu? Karena kita memperingati Hari Kemerdekaan, tugas yang diberikan oleh Bu Ayu yaitu membuat karya mozaik. Dengan cara membuatnya yaitu Bu Ayu berikan sebuah contoh. Di sini ada contoh karya mozaik atau kolase. Di sini kalian membuat sebuah gambar bendera merah putih, lalu kalian tempel-tempel. Terserah kalian, bisa menggunakan kaca, keramik, kertas, daun, dan biji-bijian. Bu, kalau pakai kertas saja yang lebih mudah boleh? Boleh, nggak apa-apa ya. Di sini juga ada contoh lain, ada contoh yang seperti ini. Ini pakai kertas ya. Jadi nanti merahnya pakai kertas, putihnya pakai kertas. Nanti yang bawah ini boleh kalian pakai kertas lain, warna-warni boleh. Terserah kalian. Semenarik mungkin. Jadi terserah kamu. Tugasnya nanti setelah itu kalian foto, kirimkan ke WA grup kelas sebagai bukti absensi. Nanti kalau sudah selesai semua materi pembelajaran nanti dikumpulkan ya anak-anak tugasnya. Mungkin itu aja yang Bu Ayu sampaikan. Ingat, jangan lupa terus belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.